Nah, ini dini hari Minggu atau Ahad 19 November. Saya lagi di di daerah Ciamis gitu. Ini lagi di hotel. Tadi baru ngobrol dengan Sohibul Bed, Al-Mukarram, Adik Kiai Syarif Rahmat. Kemudian juga ada ngobrol juga dengan sahabat-sahabat saya, Kiai Imaduddin Osman Al-Bantani, kemudian Gus Fakih Wiratiningrat, dan juga ada Tubagus Mogi, dan kebetulan juga tadi ada Gus Nasruddin juga, dan ada beberapa teman yang lain gitu. Nah, intinya tentang saya sampaikan karena pada mumpung lagi ngumpul gitu, saya bilang bahwa Qori itu mindsetnya masih radikal. Jadi ya bagi saya itu cuma bunga-bunga aja kalau dia misalnya memaki-maki Kiai Yusuf, Buya Yusuf Banten, kemudian membuat live streaming, mencaci maki dan memfitnah saya. Kemudian yang terakhir juga mencaci maki Gus Abbas Buntet itu. Tadi pagi juga kebetulan saya juga teleponan sama Gus Abbas Buntet itu. Qori itu ya radikal menurut saya cara berpikirnya, mindsetnya. Dan saya sampaikan ke Kiai Mat, ke teman-teman yang lain termasuk Gus Abbas itu, saya sampaikan bahwa Qori itu tidak boleh ada di barisan kita. Sekali lagi, Qori ini tidak boleh ada di barisan kita karena gerakan kita itu adalah gerakan mengedukasi, menyadarkan publik mengenai penipuan yang dilakukan oleh kaum Ba'alawi gitu, penjajahan spiritual, pemalsuan nasab, pemalsuan kuburan dan lain-lain gitu. Dan kita itu membutuhkan cara berpikir yang moderat, mindset yang moderat, bukan radikal gitu. Maka saya bilang sama Gus Abbas, untung itu si Qori mengundurkan diri dari Laskar Sabilullah. Kalau nggak keluar masih ada di situ, ya Laskar Sabilullah nanti akan dapat cap ekstremis atau radikal gitu. Saya juga sampaikan ke Kiai Mat itu, sebaiknya Kiai Mat tuh tidak boleh lagi memberikan ruang untuk si Qori itu. Ini bukan masalah kenapa saya menahan diri untuk tidak konfirmasi, karena kebetulan itu secara personal itu terkait nama saya gitu loh. Jadi saya tidak mau ini menjadi urusan personal saya dengan si Qori, enggak. Karena di atas segala-galanya itu bagi saya perjuangan menyadarkan publik itu bagian dari ekspresi keyakinan saya, kecintaan saya kepada Rasulullah itu. Ini nggak boleh dicampuri dengan gerakan orang-orang yang berpikir, yang bermindset, cara berpikirnya radikal kayak Qori, itu nggak boleh. Jadi bukan masalah jangan salah loh, saya secara pribadi juga nggak ada urusan apapun, nggak ada dengan Qori itu enggak. Tapi saya harus menyampaikan pada teman-teman kalau kita tidak ingin terjebak di dalam sikap-sikap dan cara berpikir radikal, cara bergerak radikal, ya jauhi orang itu. Kalau nggak menjauhi, ya kata pepatah bahasa Arab itu, nggak usah ditanya siapa dia, lihat aja siapa temannya. Gitu. Ya mudah-mudahan si Qori itu menjadi cara berpikirnya berkembang, moderat. Bacaan kitabnya diperbanyak gitu. Dan juga literatur yang lain selain kitab kuning juga dibaca supaya lebih memahami. Saya ingatkan bahwa ini kita semua yang terlibat di dalam gerakan pelurusan nasab, pelurusan sejarah ini kan semua adalah pengagum Gus Dur. Nah, Gus Dur kan Islamnya moderat. Semua kan dalam rangka melaksanakan wasiatnya Hadratus Syekh Hasyim As'ari, yaitu siapa yang ikut ngurusi Nahdliyin atau ulama, ya dia santriku, kan dalam rangka itu, bukan dalam rangka yang lain, dalam rangka mendudukkan, membela yang benar gitu loh, bukan yang lain-lain. Nggak ada agenda lain-lain, nggak ada agenda lain-lain kecuali menyadarkan publik bahwa kaum Ba'alawi itu sudah berbohong dalam soal nasab dan mulai bikin
kuburan-kuburan palsu, kemudian dan seterusnya lah, publik kan semua tahu. Intinya di situ, dan ini harus kita laksanakan dengan rasional, dengan moderat, tidak dengan gerakan-gerakan radikal ekstrem, enggak. Termasuk apalagi kalau kita sudah dalam tanda petik itu membentuk laskar macam-macam. Kata laskar itu sendiri kan sudah dalam tanda petik itu mengandung makna tertentu lah. Kalau udah ada kata laskar, cara berpikirnya, mindsetnya kaku, radikal, ya habislah kita. Oleh karena itu saya juga guyonan ya kemarin itu, Korek itu cocoknya dengan gabungnya dengan Bahar, dengan Rizik Syihab, bukan dengan kita. Nah kita itu kan orang-orang yang ini terlepas dari apapun, nggak ada juga yang bertanya apakah itu karakter dalam tanda petik orang Aceh. Enggak juga, saya itu punya santri dari Aceh banyak, saudara saya di Aceh banyak, enggak kayak begitu. Jangan dikira, gitu loh, teman haji saya yang sampai meninggal itu menjadi sahabat saya, saudara saya, suami istri orang Aceh. Dan santri saya bilang itu, santri saya orang Aceh banyak, sahabat-sahabat saya juga sering menemui sahabat-sahabat saya dari orang Aceh itu. Jadi bukan, tidak ada hubungannya dengan karakter asal daerah, enggak. Ini soal cara berpikir, soal mindset. Tuh, dan itu saja ya untuk katanya rasional, katanya apa kuwi jenenge moderat, tapi katanya yang terkait ini katanya akademis rasional. Kenapa? Saya juga memberi ruang untuk seperti kemarin itu siapa itu Gus Maulana itu dengan pengakuan mimpi di bawah sumpah, apapun namanya lah. Kalau soal istilah mubahalah apa sumpah, kemarin kan memang saya tawarkan, kalau mubahalah sebenarnya sepengetahuan saya tidak begitu. Nah, kalau sumpah aja gimana, tapi ya ini si Gus Maulana mintanya dinamai mubahalah, ya udah. Nah ini ada penjelasannya nanti kenapa saya vlog berikutnya. Oke, itu aja ya, ini konfirmasi saya.